Seorang pria warga Simpang Rimbo, Alam Baraju diamankan anggota Sat Narkoba Polresta Jambi karena nekat menyelundupkan sabu ke dalam lapas kelas 2A Jambi lewat ibunya. Pelaku ibu kandung tak pernah tahu membawa mie yang ternyata telah diisi sabu. Namun rencana pria ini gagal setelah diketahui oleh petugas lapas. Barang bukti 3 paket sabu seberat 1,5 gram dan bekas mie diamankan polisi. Pelaku dijanjikan uang 2 juta rupiah oleh abangnya yang memesan sabu. Cup mie itu, nah di situ ada kejanggalan karena memang ada lakban. Kemudian oleh petugas lapas dilakukan pemeriksaan, dalam mie itu cupnya, kemudian mie di bawahnya itu ada sabu. Nah sejumlah 3 paket. Mereka tidak mengetahui ini isinya apa. Mereka itu hanya dititipkan saja. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polresta Bandara Suta berhasil mengungkap rumah industri pembuatan vape mengandung obat keras jenis etomidate di kawasan Patenda Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku adalah WNA asal Cina yang merupakan juru racik pembuat vape etomidate di sebuah hotel di dekat bandara. Selain alat produksi lengkap dengan campuran kimia, polisi mendapati 6 botol cairan etomidate yang akan dijadikan 12.000 liquid dan siap diedarkan di wilayah Jakarta. Awalnya mendapat dua botol, itu dia menghasilkan 4.000 cartridge vape. Jadi apabila dikonversikan dengan 6 botol yang didapat ini, itu kurang lebih 12.000 vape yang berhasil digagalkan. Pengungkapan ini adalah hasil pengembangan dari 2 pelaku sebelumnya, yakni warga negara Malaysia dan Singapura yang kedapatan membawa koper berisikan jenis narkotika. Kini, ketiga pelaku WNA terancam maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Lisa Mariana, selebgram yang sempat berseteru dengan Ridwan Kamil mendatangi gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Lisa dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan main seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Persiapannya gimana Kak untuk persiapannya? Ya, persiapannya ya siap dong, harus siap. Sebelumnya, Lisa Mariana mangkir dari panggilan pertama Polda Jawa Barat yang dijadwalkan pada Jumat 11 Juli 2025 kemarin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan ditemukannya bayi laki-laki tergeletak di teras rumah warga RT 06 RW 05 Kelurahan Pulau Gebang, Cakung. Awalnya pemilik rumah mengira suara tangisan adalah kucing. Namun saat dicek ternyata bayi yang diselimuti kain dengan surat di sampingnya. Isi surat yang diduga dari orang tuanya mengaku hanya menitipkan bayi untuk sementara dan dirawat sebelum nantinya akan diambil lagi. Menurut warga, pelaku masih warga setempat karena dalam surat disebutkan namanya secara jelas. Rupanya dia naruh orang terus buka pintu, naruh orang terus dia nutup pintu lagi keluar gitu. Selimutnya ada tas atau ada surat, ada susu atau apa kan? Nggak ada, hanya surat aja. Ada suratnya. Polisi masih menyelidiki kasus penemuan bayi laki-laki yang diduga sengaja dibuang orang tuanya ke teras rumah warga. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Secari kertas yang ditemukan bersama bayi disita polisi. Atasnya ada secari kertas yang bertuliskan untuk Pak Haji Thohir, saya titip anak, sementara mohon maaf, minta tolong untuk dirawat, nanti saya kembali untuk saya ambil dan mohon jangan dititipkan ke pantai asuhan.
Sementara, bayi dalam kondisi sehat dan dirawat di RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur, serta dalam pengawasan Dinas Sosial. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Situ bang, biasa lari dia bang. Turun lu. Maksud lu apa nyulik-nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Bang, ini banyak bang. Lebih banyak pada ketinggalan. Nah iya, kalau ketinggalan. Seorang driver ojek online dianiaya seorang satpam perumahan mewah di Medan Satria, Kota Bekasi. Penganiayaan berawal ketika satpam meminta KTP korban saat hendak mengantarkan pesanan makanan pelanggan. Namun korban menolak hingga satpam lainnya tiba-tiba datang dan memukul kepala korban hingga helmnya rusak. Bang, biasa lari dia bang. Turun lu. Maksud lu apa nyulik-nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Iya. Tak terima rekannya dianiaya, puluhan driver ojol langsung menggeruduk kantor satpam tersebut. Mereka meminta pertanggungjawaban satpam yang telah melakukan penganiayaan. Beruntung aksi para driver ojek online ini dapat diredam oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sehingga tidak menimbulkan aksi anarkis. Aprinaldi, driver ojol yang jadi korban pemukulan, mengaku pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar ke dirinya. Ya itu bang, permasalahan KTP. Kan di perumahan kan banyak itu yang minta-minta KTP. Nah, sedangkan saya kagak bawa KTP gitu kan. Nah dia kagak terima, kita ditarik sama dandrunya, singkatnya ditarik sama dandrunya nasehatin segala macam. Nah terus tiba-tiba ini pelaku ini langsung mukul, jeder. Kasus keributan ini berakhir damai. Kedua pihak yang bertikai bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkannya ke ranah hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai 23 juta rupiah sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pendadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.